Halo semua, Happy Sunday. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Anda semua diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya Jurisa Cahyadi, menyapa Anda semua dalam kasih dan cinta Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bersyukur bila ibadah online service hari ini memberkati Anda, keluarga, dan komunitas Anda dimanapun Anda berada. Banyak hal yang memang sudah terjadi. PPKM pun sudah dijalankan. Yuk kita terus menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Bila tidak ada hal yang terlalu penting, diusahakan di rumah aja ya. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan akan nyatakan bagi kita saat kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Hari ini, kita akan membahas tema khotbah berjudul Winning the Battle for Your Family bagian pertama. Pastikan hati kita sudah siap untuk diisi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Fernando Mewengkang. Mari, saya mengajak kita semua untuk jauhkan segala hal yang bisa membuat kita tidak konsentrasi dalam menyembah Tuhan. Kita ambil sebuah komitmen untuk memusatkan seluruh pikiran dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di online service hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penjagaan Tuhan yang begitu sempurna selama minggu ini. Kami merasakan sungguh Tuhan berkat dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Dan hari ini kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk mendapatkan jamahan Roh Kudus dalam ibadah Sunday Service hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat beribadah. Bersatu hati memuji Tuhan di tempat ini. Kita percaya Dia hadir, bertahta dan melawat kehidupan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, Great is our God. Ya pemilik kehidupan, sing it out. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semua, oh, oh, oh,
hebat dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Come on. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Come on church. Engkau yang berkuasa di dalamku, di hidupku. Tak ada yang lain, hanya Kau Tuhanku. Ku kan memuji dengan senang hati, angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat naikkan syukurku. Agung mulialah namamu, Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Yesus, Kau hebat, Kau hebat di dalamku. Engkau yang berkuasa di dalamku, di hidupku. Tiada yang lain, yang lain, hanya Kau Tuhanku. Ku kan memuji dengan senang hati, angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat naikkan syukurku. Agung mulialah semua, Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah, Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Yuk tenang semuanya. Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas hidup dan seluruh masa depan kami Tuhan. Ku kan memuji dengan senang hati, angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat naikkan syukurku. Agung mulialah namamu. Ku kan memuji dengan senang hati, angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat naikkan syukurku. Agung mulialah namamu, Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Sekali lagi lebih keras semua. Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus, Yesus. Apapun keadaan kami percaya bahwa Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Kau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Just wanna say thank you for that, Jesus. Thank you, God. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. You know my name, Jesus. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Come on, just sing it out together. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. You know my name. He knows
segala-galanya. Setiap rencanamu gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Setiap rancanganmu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami taruh hidup kami dalam tanganmu. Karena kami tahu harapan kami hanya dalam namamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Kau tak pernah gagal rencanamu. Terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu. Terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Semua harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Angkat tanganmu sama-sama lebih lagi. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk boleh menikmati firman Tuhan. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang menaungi setiap anak-anak Tuhan. Sekalipun mereka ada di tengah-tengah badai yang terjadi oleh karena pandemi ini Tuhan. Tetapi Engkau memberikan kekuatan. Engkau selalu memberikan damai sejahtera Tuhan. Engkau selalu memberikan pengharapan dan iman. Dan pada saat ini, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara dalam hati kami, buat kami bertumbuh, buat kami jadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semua. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi Anda semua. Dalam keadaan seperti sekarang ini, orang-orang diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Memang sudah manusia gampang sekali jatuh dalam khawatir dan takut. Ketika mereka nggak bisa melihat dan memprediksi masa depan dan nggak bisa melihat jalan keluar. Hari ini saya ingin menguatkan Anda dan mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah keyakinan masa depan kita. Dan kasih Tuhan adalah jaminan jalan keluar kita. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini, dalam keluarga Anda, atau dalam usaha Anda, atau pendapatan Anda, Tuhan tetap Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Di masa-masa seperti sekarang ini, dekatkan diri Anda kepadanya, berserah kepadanya, dan berserah kepada kedaulatannya, dan nikmati kasih-Nya. Anda akan merasakan damai meski di tengah-tengah badai. Saya tahu beberapa jemaat tinggal sendirian oleh karena berbagai alasan, mungkin karena bekerja, atau sekolah, atau alasan lainnya.
Apapun itu, carilah keluarga rohani, small group. Miliki persahabatan dengan orang-orang yang seiman sehingga Anda bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Anda butuh komunitas. Silakan bergabung dengan komunitas small group online yang ada di gereja ini. Dan jika Anda ada bersama-sama dengan keluarga di masa-masa seperti sekarang ini, itu adalah satu berkat yang besar. Dan ini adalah momen kebersamaan yang Tuhan berikan. Satu kesempatan untuk bonding. Meluangkan waktu bersama-sama sebagai satu keluarga. Sehingga ikatan keluargamu makin hebat. Nah, bicara tentang keluarga hebat, nggak bisa terjadi saudara secara otomatis. Ada harga yang harus dibayar. Untuk mendapatkan keluarga yang hebat, saudara, ada usaha yang keras. Ada kerendahan hati di antara seluruh anggota keluarga. Karena ada banyak hal di luar sana, saudara, yang berusaha menghancurkan keluarga. Jika Anda membiarkan setiap anggota keluarga berjalan menurut keyakinan dan pendapatnya masing-masing, membiarkan anggota keluarga Anda untuk terekspos dengan budaya yang rusak, maka Anda akan kalah, keluarga Anda akan kalah. Coba perhatikan ayat berikut ini. Ini adalah kata-kata Nabi Nehemia kepada bangsa Israel yang baru saja kembali dari pembuangan. Dan saat itu keluarga-keluarga di Yerusalem, mereka mengalami tekanan yang besar dari musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Nehemia 4 ayat 14b berkata demikian. Jangan takut terhadap mereka. Ingatlah bahwa Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelakimu, untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Apa artinya? Artinya keluargamu layak untuk diperjuangkan. Berperanglah, kata firman Tuhan. Berperanglah untuk saudara-saudaramu. Berperanglah untuk anak-anak lelakimu. Berperanglah untuk anak-anak perempuanmu. Berperanglah untuk istrimu. Berperanglah untuk rumahmu, kata firman Tuhan. Jangan mudah menyerah. Wah pastor, nasi sudah menjadi bubur. Keluarga saya sudah menjadi seperti ini. Nggak bisa dipertahankan lagi, nggak bisa diubah lagi. Sudah terlambat. Tidak, saudara. Belum terlambat. Selama Anda masih bernapas, selalu ada harapan, saudara. Perjuanganmu belum selesai. Mungkin Anda belum sungguh-sungguh dan harus lebih serius lagi berjuang untuk keluargamu. Berjuang artinya berkorban. Berjuang artinya berusaha dengan serius, kerja keras, saudara. Berpikir smart dan strategis. Amin, saudara. Nah, apa kira-kira gambaran keluarga yang luar biasa? Ada 4 hal umum yang saya akan bahas melalui seri khotbah ini untuk menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang luar biasa. Minggu ini kita akan bahas 2 gambaran umum dari keluarga yang hebat. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Pertama, keluarga yang hebat adalah keluarga yang fun. Fun, saudara. Mereka tahu bagaimana membuat suasana menjadi menyenangkan, menjadi meriah, penuh canda. Mereka tahu melakukannya bersama-sama sebagai satu keluarga. Sisi fun ini banyak hilang di keluarga modern. Kebanyakan keluarga sekarang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, terlalu sibuk dengan gadget saudara masing-masing, terlalu capek, terlalu negatif, terlalu banyak menuntut, terlalu serius. Suasana keluarga harusnya menyenangkan, tapi kebanyakan keluarga terlalu serius. Ngobrolnya tentang kerjaan, ngobrolnya tentang PR, tentang tanggung jawab, sehingga perbincangan menjadi identik dengan beban. Dan waktu bersama-sama menjadi tegang, saudara. Saudara, saat ngobrol dengan keluarga harusnya fun. Saat ngobrol dengan keluarga harusnya menjadi time of restoration. Waktu yang aman untuk menjadi diri sendiri. Relaxing, encouraging, saudara. Kita mesti sadar bahwa keluarga bukanlah perusahaan dan orang tua bukanlah bos, walaupun fungsi kepemimpinan harus ada di sana. Keluarga bukanlah sekolah dan orang tua bukanlah guru, walaupun fungsi mendidik ada di sana. Keluarga bukanlah pasukan tentara dan orang tua bukan komandannya, walaupun fungsi disiplin ada di sana. Memang saudara nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak-anak yang sempurna tentu saja. Karena di keluarga lah saudara, ketidaksempurnaan itu diterima, dikasihi. Di dalam keluarga lah kelemahan ditanggung oleh yang kuat. Semua keluarganya saling menopang, saling membantu, saling berkorban. Waktu kanak-kanak, saudara, kita semua bertumbuh melalui belajar, saudara ya, mulai bermain maksudnya, dan having fun. Kalau kita lihat sekolah taman kanak-kanak, apa yang mereka kerjakan di sana? Mereka nggak ngerjain soal-soal kalkulus, saudara. Mereka bermain. Itu cara mereka belajar. Bermain itu adalah cara mereka menyelesaikan masalah. Bagi seorang anak, segala sesuatu bisa jadi fun, saudara. Apa saja bisa jadi mainan. Saat kita bertumbuh dewasa, sifat playful ini sebenarnya masih ada dalam diri kita, saudara. Sebenarnya, ahli psikolog berkata bahwa playful adalah siapa diri kita sebenarnya.
Tetapi makin lama, saudara, makin kita dituntut untuk dewasa. Dan dewasa itu artinya harus serius. Artinya nggak boleh main-main. Seiring dengan bertumbuhnya seorang anak, saudara, luka demi luka terjadi. Ketakutan, trauma, menciptakan pagar-pagar. Sehingga semakin lama mereka menjadi dewasa, semakin terbatas hidupnya. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikan, saudara. Allah memberikan hidup kepada kita untuk dinikmati, bukan cuma sekedar untuk bertahan hidup. Bukan cuma sekedar untuk menjalani hidup dan bertahan hidup. Nikmati hidup, saudara. Anda mungkin berkata, Pastor, gimana mau menikmati hidup? Keadaan lagi susah, Pastor. Keadaan tambah sulit karena pandemi ini. Hidup tambah susah, Pastor. Nikmati, saudara, setiap proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Suatu saat nanti ketika kita sudah lewati semua kesulitan ini, kita akan melihat dengan cara yang berbeda, saudara. Karena segala sesuatu yang kita alami ada maksud Tuhan. Dalam keadaan sulit sekalipun kita harus percaya. Roma 8 ayat 28 ini ayat favorit saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu artinya di dalam masa pandemi ini pun. Kesulitan-kesulitan yang kita alami di masa pandemi ini pun. Sakit yang kita alami di masa pandemi ini pun, saudara. Duka cita yang kita alami di masa pandemi ini pun, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi walaupun kita belum mengerti kebaikan seperti apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini, tetapi dengan iman kita mulai bersyukur dan merasa aman, saudara. Kita mulai menikmati proses yang sekalipun berat, sekalipun sulit untuk dimengerti. Tuhan mau kita menikmati hidup ini. Khotbah 11 ayat 8 berkata, berapapun panjangnya umur seseorang, biarlah dia bersuka cita sepanjang hidupnya. Tetapi hendaknya ia ingat bahwa kekekalan jauh lebih panjang. Segala sesuatu di dunia ini sia-sia saja kalau dibandingkan dengan kekekalan. Artinya, saudara, penderitaan yang kita alami sekarang nggak sebanding dengan upaya yang kita terima dalam kekekalan. Saya yakin semua orang rela menderita beberapa menit untuk menerima upah yang fantastis. Bahkan bisa rela menderita beberapa jam untuk upah yang fantastis. Satu contoh yaitu kompetisi yang pernah diadakan di China tahun 2012. Anda bisa lihat foto-fotonya ya. Kompetisinya yaitu siapa yang paling lama menyentuh mobil BMW seri terbaru. Mobil itu akan jadi miliknya, dia pulang dengan BMW ini. Setiap 4 jam, setiap peserta akan dikasih waktu 15 menit untuk makan, istirahat, atau ke toilet. Pemenangnya yaitu seorang pemuda. Ya, dia menang setelah pegang mobil itu selama 87 jam atau 3 hari 4 malam. Pulang dari sana dia digendong oleh pacarnya, saudara. Udah nggak kuat lagi. Tahun 2014 perlombaan yang sama dilakukan, tapi supaya lebih cepat selesainya nggak 87 jam seperti sebelumnya, mereka haruskan setiap peserta memegang mobil BMW ini, saudara, seri terbaru dengan satu kaki, saudara, kakinya satu dipegang ya. Pemenang dari lomba ini yaitu Wudexi. Dia berdiri dengan satu kaki, saudara, memegang mobil BMW selama 7,5 jam. Capek dan sakit selama 7,5 jam terhapus karena dia pulang bawa BMW seri terbaru. Saudara, Roma 8 ayat 18 berkata, semua penderitaan yang kita alami sekarang menurut pendapat saya tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu saudara setia, saudara, kita harus setia sekalipun hidup di dalam penderitaan. Kemuliaan yang akan Tuhan berikan sebagai upah Anda itu nggak akan ada artinya dengan penderitaan yang kita alami. Paulus ulangi lagi pesan ini di 2 Korintus 4 ayat 17. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, yang kami alami untuk sementara, akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Amin, saudara. Coba ketik amin besar-besar di kolom komentar. Haleluya. Inilah alasan mengapa kita harus menikmati hidup ini, saudara. Inilah kunci kedamaian, inilah jawaban atas setiap kecemasan kita. Yaitu bahwa Anda punya masa depan di sorga. Anda punya upah di sorga. Haleluya. Saudara, sekarang ini keluarga kami, saya dan Nancy memasuki satu babak baru, saudara. Kenapa? Karena Joel sudah berusia 17 tahun. Sebentar lagi dia akan kuliah di luar negeri. Saya dan Nancy cuma punya waktu sedikit lagi untuk bisa bersama-sama dengan Joel, saudara.
Matthew ya, saudara, anak bungsu kami, usianya sekarang 14 tahun. 4 tahun lagi dia akan meninggalkan saya dan Nancy. Kemudian dia akan keluar dan kuliah di luar negeri, saudara. Lalu mereka akan menikah. Lalu mereka akan memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Waktu kami tinggal sedikit. Saya ingat waktu-waktu mereka masih kecil, saudara, masih bayi. Waduh, saudara, masih balita ya. Capeknya luar biasa, saudara. Waktu kita waktu kita alami itu, saudara, kita berharap mereka bisa cepat-cepat besar, cepat-cepat gede, saudara. Karena nggak mudah membesarkan anak di Korea. Nggak ada asisten rumah tangga. Nggak ada babysitter yang bisa membantu. Tapi waktu berlalu begitu cepat, saudara. Rasanya mereka terlalu cepat besar dan waktu bersama mereka semakin sedikit. Jujur kami merindukan masa-masa sulit itu. Masa-masa waktu kami harus kejar-kejar mereka, saudara ya. Mereka lari sana, lari sini, saudara ya. Waktu-waktu harus menggendong mereka kemana-mana pun kita pergi, harus gendong mereka, gantiin popok, ngajarin ini dan ngajarin itu. Saya berpikir dulu itu adalah masa-masa penderitaan sebagai orang tua. Ternyata itu adalah masa-masa yang paling bahagia bersama-sama dengan mereka. Sekarang itu menjadi masa-masa yang penuh dengan kenangan indah, saudara. Aduh, saudara, kita suruh Matthew, tolong susun semua foto-foto dan video-video masa kecil kalian, dibikin jadi satu file, bikin jadi satu video, supaya Daddy sama Mami bisa lihat video itu dimanapun kami pergi, dimanapun kami ada. Kenapa, saudara? Ternyata masa-masa yang dulu kita pikir sulit bagi kami, itu adalah masa-masa yang indah setelah kami lihat ke belakangnya. Saudara, papa dan mama nikmati hidup bersama dengan anak-anak Anda. Karena mereka nggak akan lama tinggal bersama dengan Anda. Mereka diberikan Tuhan kepada Anda bukan hanya supaya mereka bertumbuh dewasa, tapi juga untuk Anda nikmati. Mazmur 127 ayat 3 berkata, anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Anak-anak adalah anugerah. Anugerah diberikan supaya papa dan mamanya bisa menikmati hidup mereka. Ada ayah-ayah yang terlalu sibuk, sehingga mereka nggak bisa menikmati pertumbuhan anak-anaknya. Anak-anak juga harus bisa menikmati kehadiran Anda. Coba perhatikan papa dan mama, saat ini banyak orang kaya dan sukses mengalami kebingungan karena mereka merasa sudah memberikan segala-galanya bagi anak-anak mereka. Tapi keluarganya nggak bahagia. Anak-anak cuekin mereka. Ada yang berkata, saya sudah kasih semua, pastor. Saya sudah memberikan iPad, memberikan smartphone, uang jajan. Tapi mereka sepertinya nggak pernah puas. Papa dan mama, mereka nggak butuh duitmu. Mereka membutuhkan Anda. Kehadiran Anda adalah pemberian yang terbesar. Waktu Anda adalah hadiah yang terbesar yang Anda bisa berikan kepada mereka. Karena waktu Anda, saat Anda memberikan waktu Anda kepada mereka, Anda memberikan hidup kepada mereka. Jangan hanya sekedar memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Mereka butuh waktu Anda. Mereka butuh fun dengan Anda. Fun di rumah, fun bersama-sama. Kedua, yang membuat satu keluarga menjadi luar biasa yaitu keluarga yang saling mendorong pertumbuhan. Mendorong pertumbuhan. Keluarga yang hebat akan mendorong anggota-anggota keluarganya untuk menemukan panggilan hidup mereka. Mendorong mereka untuk menemukan shape mereka. Shape itu apa? Spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience mereka, saudara. Kalau seandainya setiap anggota keluarga saling mendorong untuk terus maju dan bertumbuh, keluarganya ini akan menjadi dinamis. Suami mendorong istri, istri mendorong suaminya, orang tua mendorong anak-anaknya untuk bertumbuh. Saudara, saya bersyukur punya istri yang selalu mendorong saya untuk bertumbuh. Saya pun selalu mendorong dan mendukung Nancy di dalam meraih passionnya, saudara. Kami berdua, saudara, mendorong anak-anak untuk mencapai potensi mereka yang tertinggi. Kami memberikan dorongan, semangat, saudara, fasilitas, dan apapun yang kami bisa untuk melihat anak-anak kami sukses. Papa dan mama, Anda harus melakukan segala hal yang perlu Anda lakukan untuk mendorong anakmu bertumbuh dan mencapai kesuksesan, terutama dalam pendidikan, saudara. Nah, saat-saat seperti sekarang ini, sekolah online. Kalau anak Anda katakan, ma capek ma, males ma, capek sekolah online terus. Kasih semangat, saudara. Kasih motivasi kepada mereka. Bukan dimarahin, saudara ya. Marah nggak akan pernah memotivasi seorang anak. Bukan juga diiyakan, dituruti kemalasan mereka. Keluarga harus saling mendorong untuk sama-sama bertumbuh.
Kalau tidak ada pertumbuhan dalam satu keluarga, Anda akan jadi keluarga yang membosankan. Segitu-gitu terus, nggak ada dinamikanya. Mari kita lihat ayat berikut ini. Ini yang terjadi pada waktu Yesus berusia 12 tahun. Lukas 2 ayat 52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi ada beberapa pertumbuhan yang kita lihat melalui ayat ini. Pertama, pertumbuhan mental, hikmatnya bertambah. Kedua, yaitu pertumbuhan fisik, dia semakin bertambah besar. Ketiga, pertumbuhan rohani, semakin dikasih oleh Allah. Dan keempat, yaitu pertumbuhan sosial dan semakin dikasih oleh manusia. Sama seperti semua anggota keluarga kita juga harus bertumbuh, saudara, keempat arah pertumbuhan ini. Bertumbuh secara mental, secara fisik, secara rohani, dan secara sosial, saudara. Amin. Nah, saudara, ada beberapa hal yang paling baik jika dipelajari dalam keluarga dan harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Karena mungkin, saudara, mereka nggak akan bisa dapatkan pelajaran ini dari tempat yang lain. Nggak bisa dapat dari sekolah, nggak bisa dapat dari teman-temannya, saudara. Kalau mereka tidak belajar dari rumah, nanti, saudara, waktu mereka menikah, mereka akan menghadapi masalah yang besar. Kehidupan rumah tangga mereka nantinya akan penuh gejolak. Ada 4 hal yang harus mereka pelajari di dalam satu keluarga, yaitu pertama, cara berperilaku terhadap perasaan. Bagaimana mereka mengatasi perasaan-perasaannya. Dalam keluarga yang hebat, anak-anak harus belajar bagaimana mengenali perasaan mereka, bagaimana bertanggung jawab dengan perasaannya mereka, bagaimana mengakui perasaannya mereka, bagaimana menyatakan perasaannya mereka dengan benar, saudara, bukan dengan cara yang salah. Kalau seorang anak tidak belajar di rumah, maka mereka akan mengalami masalah emosional dan fungsi-fungsi perasaan. Papa dan mama, Anda harus mengajarkan anakmu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Jangan suruh mereka memendam perasaan. Kalau anak Anda tantrum, marah, ngambek, frustasi, duduk sama-sama mereka, tanyakan, apa yang kamu rasakan? Lalu validasi perasaannya. Tanyakan kepada mereka perasaan mereka seperti apa. Demikian juga, saudara, ungkapkan perasaan Anda kepada mereka. Kalau Anda marah, katakan, Daddy marah. Kalau Anda kecewa, katakan, saya kecewa. Ungkapkan perasaan Anda kepada mereka dan ajarkan mereka untuk mengelola emosi mereka, saudara. Saudara, saya termasuk orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan. Dan memang, saudara, katanya rata-rata anak tengah, saudara, punya masalah dengan emosi mereka, untuk deal dengan emosional mereka, saudara. Saya belajar dan masih belajar untuk mengungkapkan perasaan kepada istri dan anak-anak saja. Jadi, izinkan anggota keluargamu untuk mengungkapkan perasaannya dan ajarkan mereka untuk memberikan respon yang tepat. Amin. Berikutnya, apa yang harus dipelajari anak-anak di rumah? Yaitu cara menyelesaikan konflik. Kalau seorang anak tidak belajar mengenai hal ini, maka mereka akan menghadapi masalah besar karena hidup ini penuh dengan konflik. Orang tua, anak-anak memperhatikan bagaimana cara Anda dan pasangan Anda menyelesaikan konflik di antara kalian berdua. Ketiga, yang harus mereka pelajari dari rumah, yaitu cara menghadapi kehilangan. Bagaimana deal dengan kematian, dengan kerugian, kejatuhan, dengan bencana, dan lain-lain. Bagaimana menghadapi duka cita. Anak-anak perlu belajar hal ini karena izinkan anak-anak Anda untuk merasakan kekalahan. Izinkan anak-anak Anda untuk mengalami kegagalan, untuk mengalami kerugian, saudara. Jangan overprotective. Terkadang kita karena terlalu mengasihi mereka, kita memproteksi mereka dan tidak mengizinkan anak-anak kita mengalami masalah. Kalau nilainya jelek, yang dimarahin gurunya. Kalau anak berantem, yang kita datang kemudian membela dan menyalahkan orang lain. Kalau ada anak yang jatuh, kemudian kepalanya kena ujung meja, yang dipukulin mejanya, nakal sekali. Gitu. Izinkan anak Anda menjadi vulnerable. Ada permainan anak-anak yang dulu sering kita maini, yaitu permainan ular tangga. Permainan ini bagus karena mengajarkan kenyataan hidup. Itulah hidup yang kita alami. Itulah dunia yang sebenarnya, saudara ya. Kehidupan terkadang normal ya, tergantung dari dadunya berapa, itu akan berjalan sesuai dengan yang dimaksud, datar-datar aja. Tapi terkadang kita bertemu dengan tangga, dipromosi, naik dengan cepat, mendapatkan rezeki nomplok misalnya ya. Tapi juga terkadang ketemu ular, terjadi musibah, jatuh dan kita mengalami kemunduran, saudara. Jatuh itu biasa, saudara. Nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan. Alkitab berkata, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.
Bahkan orang benar pun bisa jatuh, saudara. Orang hebat pun bisa jatuh. Jatuhnya pun bukan cuma sekali, 2 kali, saudara. Kadang-kadang 7 kali. Di dalam Alkitab, 7 menggambarkan angka sempurna. Jadi mungkin ayat ini berkata, sekalipun orang benar jatuh telak, jatuh sempurna, fatal, dia akan bangkit lagi. Dia akan bangun kembali, saudara. Haleluya. Pelayan Tuhan bisa jatuh nggak? Bisa. Pendeta bisa jatuh nggak? Bisa. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Bisa salah berucap, bisa salah bertindak, bisa salah mengambil keputusan. Semua bisa salah, saudara. Semua orang harus mengalami jatuh dan bangun. Jatuh dan bangun lagi. Saudara, perbedaan antara orang sukses dan orang gagal hanya satu. Orang yang sukses bangun dan bangkit lagi lebih banyak daripada orang yang gagal. Keempat, apa yang harus dipelajari dalam rumah, yaitu belajar mengenai nilai penting di dalam kehidupan ini. Ajarkan anak-anak mengenai nilai-nilai yang ilahi. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang kekal, dan mana yang sementara. Mana yang cuma cemilan, dan mana yang makanan utama, saudara. Dalam Alkitab disebutkan 3 pencobaan yang sering dihadapi oleh manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Di Indonesia disebut tahta, harta, wanita. Possession, passion, saudara. Keinginan mata yaitu hasrat untuk mengumpulkan uang. Keinginan daging yaitu mengejar terus kenikmatan duniawi. Keangkuhan hidup yaitu haus akan status sosial dan kekuasaan. Ajarkan semua nilai yang benar dan yang kekal kepada anak Anda. Mereka akan memiliki nilai yang benar pada waktu mereka dewasa nanti. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan nilai-nilai yang kekal, saudara. Amin. Nah, bagaimana cara kita menolong anak-anak kita atau orang lain di keluarga kita untuk bertumbuh? Ada 2 cara yang membawa pertumbuhan bagi orang lain, ya, saudara. Pertama yaitu dengan memberikan contoh. Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya ketika dia berkata di dalam Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Anak-anak bertumbuh bukan dari khotbah Anda, tetapi dari teladan Anda. Saudara, menjadi pendeta dan pengkhotbah itu sulit loh bagi saya, saudara. Saya akui saya selalu merasa kurang dalam banyak hal. Karena kalau saya berkhotbah, yang jadi judge saya yaitu mereka yang duduk di kiri kanan saya, saudara. Istri dan anak-anak saya. Mereka melihat saya 24 jam sehari. Waktu saya berkhotbah sesuatu yang nggak saya lakukan, itu seperti kosong di hadapan mereka, saudara. Saya kasih contoh, saudara, ya. Mengakui. Waktu mempersiapkan khotbah ini, saya anjurkan keluarga untuk jadi fun. Saya merenungkan sendiri, saudara. Apakah saya ini orang tua yang fun? Apakah saya cukup fun? Apakah kami adalah keluarga yang playful? Wah, saudara, akhirnya saya sore itu saya langsung beli permainan domino, beli karambol dan catur, lalu kemudian ajak anak-anak dan Nancy main sama-sama. Karena saya ingin, saudara, menurut saya kita cukup fun, saudara. Tapi belum cukup fun, kita harus lebih fun lagi, saudara, ya. Karena nanti waktu saya khotbah, mereka bisa protes. Enggak, kita enggak terlalu fun. Waduh, gawat, saudara, ya. Nah, kita juga bisa membantu orang lain bertumbuh melalui apa, saudara? Selain melalui teladan kita dan juga melalui percakapan kita. Percakapan kita bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, kapan terakhir Anda bercakap-cakap dengan anak Anda dan mengajar mereka sesuatu kepada mereka? Kebanyakan percakapan Anda dengan anak mungkin dalam bentuk interogasi. Lagi ngapain? Makan apa hari ini? Ngomongnya tentang tugas sekolah. Udah bikin tugas sekolah belum? Ngomongnya tentang schedule. Jangan lupa ya, besok mesti begini, mesti begitu. Dan gak ada percakapan tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan. Bilangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya. Mengajarkan apa itu? Mengajarkan firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah waktu-waktu emas untuk bercakap-cakap dan menanamkan nilai-nilai dalam diri seorang anak. Yaitu menurut firman Tuhan pada waktu mereka duduk-duduk di rumah lagi ngaso, lagi santai di rumah.
Katakan sesuatu, saudara. Taruh nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Ajarkan sesuatu kepada mereka. Mungkin dalam perjalanan di mobil, saudara. Kasih kata-kata yang membangun. Kasih satu nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka mau tidur, ceritakan hal-hal yang membangun nilai dalam kehidupan mereka. Dan apabila waktu mereka baru bangun, saudara, ya, waktu sarapan mungkin ya, ngobrol hal-hal yang bisa membangun mereka. Semua itu adalah cara untuk membangun seorang melalui teladan dan percakapan. Oke, saudara, sekarang apa yang sering kali dipakai oleh kebanyakan orang, tetapi sebenarnya nggak pernah akan bisa membangun seseorang? Ada dua hal juga, yaitu mengkritik dan membanding-bandingkan. Mari kita lihat. Mengkritik, mengomel tidak bisa membangun mereka, saudara. Bentakan, marah-marah tidak akan pernah mengajar dan membantu seorang anak, saudara. Cara ini tidak akan pernah membuat seorang berubah, saudara. Anda hanya akan menimbulkan luka dan kemarahan dalam hati seorang anak. Mungkin saat itu mereka lakukan, tapi itu tidak akan bersifat permanen. Mereka seakan-akan dengar supaya omelanmu berhenti. Karena pada waktu Anda mengkritik, mengomel, marah, Anda menekankan pada kesalahan dan bukan mengencourage perbaikan. Ketika Anda mengkritik anakmu atau istrimu atau suamimu, biasanya Anda mulai melabel mereka, memberikan label-label penamaan yang nggak adil dan berbahaya. Bisa dikatakan pemalas, penakut, sombong, cerewet, nggak sopan, genit. Lama-lama mereka akan berkata, oke, saya menyerah. Saya nggak bisa mencapai standar papa atau standar mama. Saya nggak bisa mencapai standar sebagai suami atau sebagai istri. Setelah itu, Anda tahu apa yang akan terjadi? Kasih hilang, pemberontakan terjadi, masa bodoh. Karena sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah. Anda tidak akan pernah menginspirasi orang untuk bertumbuh dengan ngomel-ngomel, saudara. Ingat, pertobatan dan perubahan seorang percaya bukan terjadi karena Yesus ngomel-ngomel dan menegur dosa kita. Tetapi ketika dia mengalirkan kasih dan menginspirasikan perubahan. Saya mengalami pertobatan dan sadar akan dosa saya dan kesalahan saya. Karena saya merasakan kasih Allah yang sangat besar dalam kehidupan saya. Hidup saya berubah 180 derajat bukan karena hardikan Tuhan atau omelan atau kritikan dari Roh Kudus. Tapi karena kasih-Nya dan keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Titik berat pertobatan bukan pada jangan lakukan kejahatan. Tetapi kepada mulailah melakukan kebaikan. Perhatikan benar-benar Efesus 6 ayat 4. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih. Dan yang menyukakan hati Allah dengan saran-saran dan nasihat-nasihat yang berdasarkan firman Tuhan. Kolose 3:2 berkata, para bapak janganlah menegur anak-anak saudara terlampau keras. Sehingga mereka menjadi tawar hati dan patah semangat. Berikutnya, saudara, yaitu dengan membanding-bandingkan. Dijamin, saudara, membanding-bandingkan tidak akan mengencourage pertumbuhan. Nggak akan mengencourage perubahan, saudara. Mengapa? Karena setiap orang berbeda. Setiap orang unik. Dan tidak tepat membanding-bandingkan seseorang dengan orang yang lain. Anda nggak boleh membanding-bandingkan istri Anda. Anda nggak boleh membanding-bandingkan suami Anda. Anda nggak boleh membanding-bandingkan anak Anda dengan orang lain. Kemudian katakan, dia aja masih kelas 5 SD sudah lebih pintar dari kamu. Aduh saudara, papa dan mama itu sangat nggak adil dan sangat merendahkan anak Anda. Membanding-bandingkan tidak pernah mengajarkan apa-apa. Sebaliknya, sangat tidak adil dan sangat menghancurkan segala macam hubungan. Benar-benar akan menghancurkan tali kasih antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dengan orang tua. Anak Anda nggak pernah membanding-bandingkan papa dan mamanya dengan orang lain. Kenapa kita harus membanding-bandingkan mereka dengan anak-anak orang lain, saudara? Jangan bandingkan kakak dengan adik, adik dengan kakak. Hal itu akan mempermalukan mereka dan merusak harga diri seseorang. Jangan membanding-bandingkan si A dan si B, saudara. Karena mereka berbeda 180 derajat. Jangan membanding-bandingkan gereja Galilea dengan gereja A dan gereja B. Karena setiap gereja melayani purpose yang berbeda-beda dari Tuhan. Coba perhatikan ayat ini, Galatia 6 ayat 4. Orang seharusnya tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang harus menilai perbuatannya sendiri sehingga ia boleh bangga atas apa yang dikerjakannya. Amin, saudara. Saudara-saudara semua, mari kita memenangkan keluarga kita menjadi keluarga yang hebat.
Saya berdoa kita semua bisa belajar rendah hati dan belajar menjadi lebih baik lagi. Minggu depan kita akan melanjutkan tema khotbah kita ini dengan 2 poin lainnya mengenai bagaimana winning the battle for your family. Amin, saudara. Dan kalau beberapa bagian dari firman Tuhan ini berbicara dalam hidup Anda, berdoa dan minta kekuatan dan hikmat Tuhan untuk mentaati. Jangan rasa bersalah. Rasa bersalah aja tidak akan membawa perubahan apa-apa. Nggak akan membawa kebaikan apa-apa. Bertobat, berlutut di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan dan pimpinannya untuk melakukan firman-Nya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Yang berdoa setiap keluarga Tuhan kuatkan. Sendi-sendi dari setiap keluarga Tuhan yang topang Tuhan. Engkau yang merestorasi setiap keluarga sehingga mereka menjadi keluarga yang hebat. Aku berdoa setiap orang tua, setiap anak-anak, suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara kakak dengan adik, semua mengalami pemulihan sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang luar biasa. Aku berdoa Tuhan supaya hidup mereka penuh dengan kenikmatan pada waktu mereka berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa meteraikan firman Tuhan ini. Roh Kudus bekerja terus hingga kami boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara. Saudara, minggu depan kita akan lanjutkan dengan 2 poin yang lain tentang winning the battle for your family ya. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Jemaat yang kekasih, saya mengutus Anda untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat di sekitarmu, bagi keluargamu, bagi komunitasmu. Biarlah Tuhan memberikan engkau kepekaan untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Anda semakin lapar dan haus akan firman Tuhan. Anda boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan ini. Menjadi orang Kristen yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita kepada Bapa di sorga dan kita terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Haleluya. Stay blessed. Terima kasih kepada Pastor Fernando untuk firman Tuhan hari ini. Tentunya kita semua sangat diberkati. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menginspirasi kita untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Saat ini, kami memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan. Caranya, scan QR Code menggunakan aplikasi-aplikasi seperti BCA Mobile, OVO, Link Aja, dan Shopee Pay. Persembahan Anda tentu akan sangat membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui Gereja Galilei. Yuk sekali lagi saya himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bila tidak ada hal-hal yang penting, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita dengan di rumah aja. Oh iya, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, seminar, kelas-kelas, small group, dan prayer meeting masih terus dilakukan secara online. Untuk dapat terus terupdate dengan kami, silakan subscribe ke channel YouTube kami dan follow Facebook, Instagram kami di Galilei Church Indonesia. Sampai jumpa minggu depan di Galilei Online Service. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kami alami hari ini dalam kehidupan kami, mungkin kami nggak tahu kenapa semua bisa terjadi, tapi kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak ada kata yang lain bisa kami ucapkan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya kalau Tuhan yang mampu melakukan segala kebaikan dalam